Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri dan Nadine Rasa Agustia dari kelas 12 MP1. Saya Amelia Celsiana Permadani dari kelas 12 MP1. Saya Cynthia Febrilia dari kelas 12 MP1. Saya Anggi Nurlasari dari kelas 12 MP1. Di sini kami sedang melakukan kegiatan P5 dengan tema kepekerjaan dengan pembuatan video wawancara. Dari PT Amarta Asa Media. Ya, boleh diperkenalkan Kak, siapa namanya? Ya, halo, saya Lutfi, staf media sosial di PT Amarta Asa Media. Ya, baik Kak. Di sini kami akan mewawancarai tentang perusahaan dan bagaimana coba di hari ini. Apakah Kakak berkenan? Oh ya, boleh, silakan. Ya. Untuk yang pertama, kapan sih Kak berdirinya perusahaan PT Amarta Asa Media ya? Kalau PT Amarta Asa Media sendiri, kita sebenarnya awalnya dari startup ya, di tahun 2015. Kemudian seiring berjalannya waktu itu pelanggan semakin lama semakin banyak. Akhirnya diputuskan oleh ownernya itu di tahun 2021 kita mendirikan jadi PT. Ya, baik Kak. Untuk yang kedua, perusahaan ini bergerak dalam bidang apa? Kalau PT Amarta Asa Media sendiri itu bergerak di internet service provider. Jadi kita menyediakan layanan internet untuk masyarakat di daerah yang sudah tercover dengan jaringan kita. Baik. Untuk yang ketiga, bagaimana sih Kak prospek usaha ini di kedepannya? Kalau kita kan sudah ada cabang di Pasuruan juga selain di Kediri. Nah, prospeknya sih kita lebih mengembangkan di area yang sudah ada, tapi kita sembari berjalannya di dua cabang ini kita juga ingin membuka di wilayah baru, terutama di daerah kota, karena sementara kan masih di wilayah kabupaten ya. Jadi kita mau merambah ke daerah perkotaannya aja sih. Yang ketiga, bagaimana kriteria karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan ini? Kalau kita lebih cenderung karena kita lebih banyak ke lapangan ya, lebih ke yang mentalnya kuat, yang tahan banting, terus juga effort kerjanya, etos kerjanya maksud saya itu tinggi juga. Selain itu sih kita lebih ke karyawan yang bisa inovasi ide buat pengembangan perusahaan kedepannya sih. Ya, berarti berpikir dengan otak ya Kak ya untuk kerjanya. Selain dengan karena dengan fisik di lapangan ya, otomatis staminanya juga dibutuhkan lebih banyak, tapi diselaraskan juga dengan otaknya juga, pemikirannya. Baik, selanjutnya gini Kak. Di sini kan kita sebagai siswa yang mengambil jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Kalau boleh tahu nih, bagaimana tips dan trik agar lamaran pekerjaan kita itu dilirik dengan cepat oleh HR, khususnya yang di bagian kantor? Kalau saran dari kita ya lebih dibanyakin pengalaman. Kalau cenderung sekarang di dunia kerja tuh yang dicari orang yang udah berpengalaman. Meskipun kita dari SMK, usahakan pengalaman-pengalaman entah itu magang atau mungkin kalau dianya itu punya jiwa wirausaha, mungkin bisa diasah dari situ skillnya. Pokoknya upgrade skillnya itu dibanyakin aja biar kalau HR lihat tuh pengalamannya banyak nih, udah terbiasa dengan dunia kerja. Jadi biasanya itu yang lebih dilirik sama perusahaan-perusahaan. Baik Kak, berapa lama masa percobaan atau masa orientasi ketika diterima pada perusahaan tersebut? Kalau di perusahaan di PT Amarta Asa Media itu, kalau untuk teknisi itu 1 bulan. Nah, nanti kalau 1 bulan dilihat kalau dari perusahaan memang ini cocok nih, anak ini masih bisa dikembangkan lagi skillnya.
nanti baru diangkat jadi staf tetapnya. Oke. Menurut kakak nih, apa keuntungan yang didapat bagi pelamar kerja yang mengikuti acara job fair kali ini? Kalau job fair ini kan banyak ya yang ikut perusahaan-perusahaan, bidang kerjanya juga banyak. Mungkin kalau dari perusahaan satu dirasa kayak kurang, mungkin peluangnya agak kurang. Jadi masih banyak pilihan lain juga. Nah, perusahaan-perusahaan yang ikut di job fair kali ini juga kan perusahaan-perusahaan yang udah besar-besar juga ya. Jadi peluang kerjanya mungkin juga lebih banyak di anak-anak yang ikut job seeker itu. Ya, baik Kak. Apa pesan kakak nih untuk para pelamar kerja, khususnya untuk yang lulusan SMK? Kalau yang lulusan SMK jangan minder walaupun kalian dari SMK atau mungkin ada yang pengen lanjut untuk pendidikan. Cuma dari SMK pun juga banyak peluang kerjanya. Pokoknya jangan pantang menyerah kalau dari SMK sendiri. Oke, baik Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Maaf mengganggu waktunya sekali lagi Kak. Ya. Pesan dalam kegiatan ini adalah tetap semangat dan jangan menyerah untuk mendapatkan pekerjaan yang kalian inginkan. Ketika terdapat peluang, maka manfaatkanlah dan jangan menyia-nyiakannya, karena kita tidak tahu kapan waktunya kita akan sukses dengan peluang tersebut. Kesan dalam kegiatan ini adalah Seru dan dapat dijadikan pengalaman bagi kami yang sebentar lagi lulus dan mencari pekerjaan.